كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل اليوم عيد للمسلمين وحرم عليهم فيه الصيام ونزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحمده ونشكره على كماله إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت هو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وأصلي وأسلم على القائد وقوة محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذريته ومن دعا إلى الله بدعواته ومن جاهد في سبيل الله الحق جهاده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا ومن جعل ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. Sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan iman sehingga dapatlah kita hadir di tempat dengan rasa gembira ini. Bahagia kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah panjangkan umur kita berjumpa hari raya Idul Kurban tahun ini. Amat banyak saudara-saudara kita yang seiman yang amat ingin juga hadir lebaran pada hari ini, namun Allah berkehendak lain sehingga ada di antara kita yang tak dapat hadir lebaran bersama kita disebabkan karena berbagai halangan. Ada yang sakit, ada juga yang sedang sekarat, bahkan ada yang telah tiada karena telah berpulang ke alam barzakh. Ada di antara kita yang tak sama lagi dengan orang tuanya, ada juga orang tua tak bersama lagi dengan anaknya, ada suami yang tidak sama lagi dengan istrinya dan istri tak sama lagi dengan suaminya. Mereka semua telah terbaring kaku di dalam lahat. Tak ada apa-apa yang mereka bawa kecuali hasil dari amalnya, yaitu pahala. Dan badannya dibungkus kain kafan yang paling murah 3 atau 5 lembar. Sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi ikutan kita, junjungan kita yang kita amat harapkan syafaatnya, pertolongannya di akhirat, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari raya Idul Kurban. Disunatkan berkurban bagi orang yang merasa lapang untuk menyembelih kambing, sapi atau unta sebagai sembelihan kurban. Bahkan orang-orang yang telah tiada karena telah meninggal dunia, maka salah satu bentuk bakti anak kepada orang tuanya jika anak mengikutkan juga orang tuanya berkurban meskipun orang tua telah tiada. Berkurban seekor sapi disyariatkan untuk 7 orang. Boleh campur antara orang hidup dan orang yang telah meninggal. Misalnya 5 orang hidup ditambah 2 orang yang telah meninggal, jumlahnya 7 orang. Namun menurut ulama fikih ada 3 sembelihan yang mestinya tidak dimakan dagingnya bagi orang yang berkurban. Yang mana itu? Yang pertama, sembelihan kurban nasar atau tinja. Maka bagi yang bernasar tidak memakan daging tersebut, semua dagingnya disedekahkan. Yang kedua, sembelihan kurban bagi orang yang telah meninggal, maka ahli warisnya almarhum almarhumah juga jangan memakan daging tersebut, semua daging kurban disedekahkan. Yang ketiga, sembelihan dam haji dan dam umrah. Jika dam pelanggaran ihram, maka yang dikenakan dam tidak boleh memakan daging tersebut dikecualikan jika dam haji tamattu, maka daging tersebut boleh dimakan bagi yang berhaji karena dam tamattu itu bukan pelanggaran.
Allahu Akbar walillahil hamd. Berkurban dihukumkan sunnah muakkad, sunnah yang dikeraskan, sebagaimana dalam sabda Rasulullah, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mempunyai keluasan untuk berkurban, kemudian ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagaimana juga di dalam firman-Nya, "Inna a'tainakal mauta fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan dalil tersebut, maka jangan melewatkan kesempatan kali ini untuk tidak berkurban, karena hari raya Idul Kurban tahun depan belum tentu kita masih ada umur. Karena ketika sakratul maut muncul, ajal tiba, maka terjadilah yang namanya kematian, dan semua makhluk pasti mengalaminya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman suhsiha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan hanyalah kesenangan yang memperdaya. Allahu Akbar walillahil hamd. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun, fayarki uthnani wa yabqa ma'ahu wahidun, yatba'u ahlahu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarki ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Yang mengikuti mayit sampai ke kubur ada 3. 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tetap bersamanya di kubur adalah amalnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama berbahagia. Beramallah sebanyak mungkin, kumpulkanlah pahala sebagai bekal yang kita akan bawa ke alam akhirat. Dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya tempat persinggahan, tempat transit, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil." Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, "Idza amsayta fala tantazir sabaha, wa idza asbahta fala tantazir masa'a, wa khudh min sihhatika limaradika, wa min hayatika limautika." Jadilah di dunia ini seolah-olah Anda adalah orang asing atau musafir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan dia biasa mengatakan, di malam hari jangan berharap hidup sampai pagi hari, dan di pagi hari jangan berharap hidup sampai malam. Manfaatkan kesehatan Anda sebelum sakit, dan manfaatkan hidup Anda sebelum mati. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai bahan renungan buat kita semua, jika ingin selamat dunia akhirat, maka apapun yang Allah berikan kepada kita, entahkah itu harta, jabatan, ilmu, apapun potensi yang ada pada kita, jadikanlah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Allah menitipkan anak kepada kita, didiklah anak tersebut agar dapat menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak tersebut dapat menyelamatkan kita di akhirat. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai contoh orang tua yang berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Dengan kesolehannya, Ismail dengan kepatuhannya kepada orang tuanya, nyawa pun diminta ketika akan dijadikan sembelihan kurban sama bapaknya. Ismail rela ikhlas untuk disembelih. Difirmankan Allah dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail berkata, "Inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku,
Sesungguhnya aku bermimpi, aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, qala ya aba if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas shabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa anaknya di suatu tempat yang amat jauh dari masyarakat. Tempat itu namanya Jabal Qurban di daerah Mina. Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Ismail, adakah permintaanmu sebelum aku menyembelihmu? Maka Ismail berkata, saya minta kedua tangan dan kakiku diikat dengan kuat agar aku tak bisa meronta meskipun terasa sakit ketika disembelih. Asal pisau apa agar mempercepat larinya pisau itu di leherku agar rasa sakit tidak lama saya rasakan. Bukanlah baju abah agar tidak terlumuri darah. Sampaikan salamku kepada Ummi, mintakan halal air susunya yang pernah aku isap ketika aku masih kecil. Aku tak mampu membalasnya dengan sesuatu apapun dariku karena aku belum punya apa-apa kecuali baju yang menempel di badanku. Itu kata Ismail. Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai para orang tua, anak itu merupakan titipan Allah, merupakan amanah orang tua, dapat mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau orang tua amat sibuk dengan pekerjaan, maka titiplah anak di pondok pesantren. Karena jika anak tidak mengaji, tidak sholat, anak jadi pemalu, penjudi, bahkan pergaulan bebas, maka orang tuanya yang pertama tanggung jawab di akhirat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhir-akhir ini nampak kebobrokan moral, seakan sebagian orang tak paham lagi yang mana halal, yang mana haram. Kemaksiatan terjadi di mana-mana. Mungkin dengan banyaknya dosa yang dilakukan, maka Allah menegur kita dengan kemarau berkepanjangan atau banjir, longsor, angin topan, penyakit yang mengerikan yang belum ditemukan obatnya seperti COVID-19 atau Corona. Allahu Akbar, walillahil hamd. Apabila perbuatan zina dan riba sudah terang-terangan di suatu negeri, maka penduduk negeri itu telah rela terhadap datangnya azab Allah untuk negeri mereka. Tidaklah nampak perzinaan di suatu kaum dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengahnya mereka taun atau wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti sebelumnya. Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran, timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susah penghidupan dan kesaliman penguasa atas mereka. Tidaklah suatu kaum menangan zakat, tidak membayarnya, kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka, hujan tidak turun, dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak diberi hujan. Tidaklah suatu kaum yang di tengah-tengah mereka dilakukan kemaksiatan, sedang mereka mampu mencegahnya, tapi tidak mau mencegahnya, melainkan Allah melimpahkan azab secara merata kepada mereka. Barang siapa yang mengumpulkan harta dengan cara tidak benar, maka Allah akan memusnahkannya dengan banjir dan tanah longsor. Terjadinya bala karena manusia merusak alam. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzina 'amilu la'allahum yarji'un." Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tak ada pilihan lain, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jalanilah hidup dengan sabar, syukur, ikhlas, sembahlah Allah dan muliakan sesama. Insyaallah selamat kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di penghujung khutbah ini kita renungkan firman Allah yang berbunyi, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan iman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Bersihkanlah pergaulan dengan cara meminta maaf kepada orang-orang yang pernah disakiti.
Bersihkanlah hati dari sifat dengki, dendam, hasad, hasud, congkak, sombong dan takabur dengan cara senantiasa berzikir dan memohon ampun kepada Allah. Dan bersihkan harta dengan cara mengeluarkan sedekah, infak dan zakat. Kelak di akhirat kita, ketika kita menghadap kepada Allah, yang selamat adalah orang yang bersih suci, yang menyandang titel fitrah. Oleh itu, mari kita saling memaafkan dan saling menjaga kesucian dengan cara yang pertama senantiasa mengaji dan mengkaji Al-Quran. Yang kedua, bermajelis taklim. Yang ketiga, mengosongkan perut dari makanan dan minuman yang haram. Yang keempat, melaksanakan sholat malam atau tahajud sebagai pengganti sholat tarawih. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pahamilah bahwa manusia yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, bukan karena banyaknya hartanya, bukan karena bersusun pangkatnya, bukan karena keturunan nasabnya. Buat apa bertitel akademis tapi tidak berakhlak? Statusnya terpelajar mahasiswa, bahkan gelarnya S1, S2, S3, tapi sayang kenapa pidatonya di tengah jalan, suka demo, kenapa bukan di mimbar di masjid pidato? Buat apa jadi pejabat kalau tidak mampu dicontoh, tidak mampu mengurus rakyatnya? Buat apa kaya raya tapi tidak mampu membeli pakaian untuk menutup auratnya? Buat apa jadi orang tua kalau tidak mampu mendidik anak-anaknya? Buat apa jadi pedagang kalau merubah liter dan timbangan curang dalam jual beli? Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini semua merupakan renungan buat kita. Apa yang tidak baik tinggalkanlah, dan apa yang sudah baik maka tingkatkanlah. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua agar senantiasa berbuat apa yang diridhai oleh Allah dan kita tinggalkan apa yang menjadi murka Allah. Kalau demikian halnya, maka insya Allah selamatlah kita dunia akhirat, bahagialah kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil wahdahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma dafa'na al-balaa'a wal balaa'a wal bawaa'a wal fahsya'a wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والميهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.